Halo semuanya, apa kabar? Baik ya. Oke, sekarang buat hari ini gue kedatangan tamu. Halo, Siapa sih yang nggak kenal Nico Robin ya? ya pasti kenal dong. Halo Nana, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang? Sekarang nih karena lagi apa ya pandemi, sibuknya sekarang lagi buka kafe. Buka kafe? Iya buka kafe. Di mana tuh? Daerah Rawamangun, tapi deket sama UNJ, nggak jauh dari UNJ gitu. Bertepatan di Jalan Tongkol sih, kalau kalian tahu. Nak, Ya, ngomong-ngomong cosplay nih ya. ya, Lu kan lagi cosplay Nico Robin ya? iya. Siapa sih yang nggak kenal tadi? Siapa yang nggak kenal Nico Robin? Siapa yang Niko tak Robin, kenal? Niko Iya. Niko, salah ya itu. Oke. Lu bisa menceritakan nggak siapa Nico Robin ini? Nah, kalau Nico Robin itu sebenarnya pasti kalau yang tahu One Piece pasti tahu banget deh Nico Robin. Ini karakter yang paling orang suka, selain apa ya, kayak buah Hancock, dia juga kan seksi terus Wow. pinter kayak gitu. Nah, pasti siapa sih yang nggak suka tuh sama karakter itu. Nah, jadi Nico Robin itu karakter dari One Piece yang dia tuh apa ya, sebagai apa sih, Akreolog. arkeolog ya, Ah. arkeolog, dia yang bagian baca-baca apa polygrip ya, yang Ah. di One Piece itu. Nah, Bukan One Piece ya? iya, heeh. Nah, terus ini aku lagi versi apa ya nih? Kalau nggak Warna salah biru. ini yang di Dressrosa ya? Iya, Dressrosa ini. Ah. Aku lagi versi yang Dressrosa kayak Oh, gitu. keren. Yap, betul sekali. Nah, lu cosplay dari kapan sih? Kalau boleh tahu. Aduh, kalau cosplay itu sebenarnya dari tahun 2009. Tahun 2009 lu udah cosplay? Iya, udah cosplay. Termasuk udah senior banget ya? Ya, bisa dibilang gitu. Cuma aku waktu itu sempat vakum ya, karena ada urusan yang nggak mungkin aku bisa tinggalin, karena urusan kuliah. Pasti kalian tahu lah, yang kalau udah lagi masa-masa skripsi gitu itu susah Udah banget gitu cari ya. waktunya Iya, untuk hobi ya? Iya. Terus balik lagi itu aku tahun 2015, 2015 berarti Iya. vakum di tahun 2012, 13, 14. 14. Ya, 2015 lu balik. iya. Pertama kali lu cosplay jadi apa sih dan di acara mana? Eh, Mengenal cosplay itu sendiri deh. kalau cosplay itu sebenarnya sih udah tahu cosplay ya, cuma kan karena masih malu-malu gitu. Dan awalnya tuh cosplaynya juga apa ya, yang nggak wah sampai kayak sekarang gini ya, paling cuma kayak kostumnya aja, pakai aksesorisnya aja, sama apa paling wig ya. Wah, kalau dulu nggak ada wig ya, pakainya itu Rambut apa, asli. rambut asli. Tahu nggak sih yang itu dulu namanya apa, yang kayak pilox gitu? Sasha. Sasha. Nah, itu diwarnain itu. Pertama Ya kali ampun. kita nggak pakai wig, lu nggak pakai wig, Iya, heeh. lu pakai Sasha. Iya, pasti yang Cosplay. cosplayer lama pasti tahu banget itu Sasha, produk Sasha itu. Gue Nah, tahu. iya. Ada gue cosplay dari tahun 2008. Nah, iya itu. Ya gitu, kalau abis apa sih itu, kalau kaku-kaku banget ya. Kan Hah? kalau wig kan masih lemes. Nah, kalau ini udah kaku gitu. Udah kaku dan Jadi cucinya susah pakai sampo Nah, 2 biji. iya. Ya. Waktu itu sampai habis satu botol, tahu Satu nggak botol, sih? oke. Satu botol, saking pekatnya banget gitu, saking kakunya. Jadi cosplay apa pertama kali? Pertama kali cosplaynya cuma apa ya, Lolita ya, bukan Lolita. Kalau dari anime itu Auran High School. Auran High School. Iya, Auran High School itu kan kayak seifuku gitu ya. Dan dulu, oh ya, dulu tuh aku ngecross. Ngecross apa Ngecross. tuh? Jadi karakter yang, karena gue cewek, jadi gue karakternya cowok gitu. Oh, lu Ngecross. Nah, ngecross namanya ya? iya, Nah, terus kesini-sininya kesini-sininya apa ya, jadi cewek. Sebenarnya dulu juga pernah jadi cewek, tahu nggak? Awalnya tuh gara-gara tuh aku pernah cosplay jadi cewek tuh, Lolita kan tahu kan bajunya gimana, yang lucu-lucu gimana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, aku datang ke sebuah event itu, yang pertama kali datang itu Enichi Sai. lu bisa kasih tahu nggak lu pernah cosplay apa aja dari dulu
dulu sampai sekarang lu udah berapa banyak cosplay Cosplaynya? yang lu pernah cosplay? Cosplaynya banyak sih. Salah satunya Satunya? yang paling gue suka itu Miku Hatsune. Miku Hatsune lu Iya, yang tahu kan Miku Hatsune? tahu yang rambutnya hijau Hijau, Tosca ya? biru, dia tuh yang dari aplikasi Vocaloid gitu. Vocaloid, iya benar. Iya. Nah, itu aku suka banget sama Miku, sampai aku tuh punya banyak kostumnya, punya banyak kostum versinya. itu? Iya, heeh. Nah, versinya itu ya macam-macam kan ya, karena bajunya lucu-lucu juga gitu. Itu aku suka banget. Jadi sama kan Miku kan lucu gitu ya. Jadi aku suka. Prestasi tertinggi lu di cosplay itu apa? Kalau dari lu kan pernah lomba, terus pernah perform juga sama beberapa tim ya, Shadow, terus Rising Sun dan Doki Doki ya tadi ya? Iya. Ada nggak prestasi yang tertinggi benar-benar lu merasa ini goal lu atau ini puncak lu atau ini sesuatu yang lu raih benar-benar buat lu memuaskan? Kalau sebenarnya ini bukan dibilang prestasi ya, kayak gitu. Prestasinya ya nggak tahu kalau orang lihat tuh kayak gimana ya. Mungkin orang lihat prestasinya kayak gini, tapi kalau aku pribadi itu bukan prestasi, karena apa ya, aku tuh orangnya bukan nyari prestasi. Jadi apa dong? Nyarinya tuh Kepuasan. kepuasan. Iya, Lu mencari kepuasan. aku mencari kepuasan, bukan prestasi kayak gitu. Kepuasan, karena kalau prestasi itu emang nggak bisa dicari, tapi kan kalau kepuasan, kalau prestasi nggak puas kan sama aja, gimana ya, kayak ya kosong gitu. Kalau lu ngejar prestasi. Iya, kalau kejar prestasi. Tapi untuk tingkat kepuasan lu itu di kostum apa deh? Pertanyaannya gue ganti. Kostum Miku. Kostum Miku Hatsune. Kostum yang sangat lu suka itu di Miku ya? Tahu nggak? Itu aku tuh pengen, kan kostum Miku Hatsune kan itu kan banyak banget ya baju-bajunya kayak gitu, gimana, macam-macam. Nah itu kalau bisa aku mau punya semuanya. Serius? Serius. Berapa Gitu. banyak kostum yang ada di Miku? Apa yang lu punya? Kostum Miku yang lu punya? Pertama Miku Default. Oke. Sakura Miku yang Sakura versi Miku. Lolita. Miku yang versi Seifuku. Snow Miku 2017. Terus Miku apa lagi ya? Kayaknya baru 4 deh. 4 itu doang. Oh, ini Miku yang versi Walolinya ada. Terus Miku yang versi World is Mine-nya ada. Banyak ya? Banyak lumayan. Nah itu kalau aku bilang tuh masih bilang sedikit lah. Kalau udah banyak udah 10 lebih nih. Kalau enggak total keseluruhan kostum Miku ada berapa? Yang bukan yang lu punya tapi versinya. Versinya aduh banyak banget itu. Itu banyak banget. Banyak banget karena 20 dia ada? setiap lebih 20 bisa banget, lebih. lebih. Bisa lebih karena setiap itu dia ngeluarin bajunya, desain bajunya lagi Dan lu punya 5 tadi ya? 5 kan? 6. Lu punya 6 masih banyak banget kurang. Iya, makanya banyak kan, kurang kan. Iya, Kalau Bu. 6 itu dikit banget. Oke. Gitu makanya. Puas itu. Di Miku ya, berarti Iya, lu benar-benar. di Miku. Kenapa lu menyukai Miku? Ya karena tadi dia lucu, suaranya baju-bajunya dari kostumnya tuh bagus. Aku suka dari warna bentuknya, modelnya. Terus udah gitu kan rambutnya lucu juga ya, warna biru Tosca gitu. Terus sama orang banyak juga suka Miku. Dia kan penyanyi ya? Iya. Lagunya ada yang lu hafal nggak? Coba. Dia sebenarnya penyanyi, aplikasi pengubah suara ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau lagu sih dikomposer sama orang gitu, cuma pakai suaranya Miku. Oh, kayak gitu. Itu berbagai negara mengaransemen lagu dengan suaranya Miku berarti. Iya, si Miku itu ya. bahkan lagu Indonesia Raya pun juga bisa dipakai suaranya Miku. Oh, Kayak gitu. seperti itu. Betul. Keren. Iya. Keren kan.
aplikasi gitu loh. Mungkin selama ini apa mungkin Mancing. gua akan mencoba mengikuti Miku sejak saat ini. Iya coba. Atau kalau ada nih kalau di sini sekarang udah ada aplikasinya yang jual, bisa Oh, bikin lagu tapi pakai suaranya Miku, bisa. itu dijual aplikasinya iya, atau dijual. nggak bisa download gratis di Play Store gitu? Ya mungkin coba Ada? ya, bisa ya. Tapi lu pernah mencari nggak sih? Pernah mencari. Nah itu kan apa ya, aplikasinya tuh emang aplikasi kayak Adobe Photoshop, kayak Corel kayak gitu. Dia bentuknya tuh kayak arrangement musik kayak gitu. Nanti dia keluarin suaranya si Miku itu kayak gitu. Miku itu? Iya, Miku. Jadi kan sebenarnya bukan Miku aja sih, ada banyak tuh kan. Oh iya, karakternya banyak ya, Karakternya ada. banyak. Cuma yang aku paling suka yang Miku Si itu. Miku itu ya. Si Miku. Nah, kalau jadi kita bisa milih mau karakternya yang mana, suaranya. Udah banyak tuh pilih di situ. Kayak gitu. Ya milih. Jadi ya sebenarnya itu bukan apa ya, game juga ya, game aplikasi musik ya, itu Aplikasi instrumen. musik. Instrumen. Ada gamenya juga tapi. Gamenya ada, kalau gamenya sih ke yang dance itu loh. Oh, games dance Kayak- gitu ya. Iya. Tapi lagunya kebanyakan lagu Miku ya. Iya, kebanyakan lagu Miku kayak gitu. Makanya ya Jepang unik sih ya. Suara aja tuh bisa diwujudkan dalam karakter anime gitu ya. Oh, gue pernah lihat Iya. apa namanya konser Miku. Iya, kalau Jadi Miku. itu Pernah pakai tahu virtual ya? Di Indonesia tuh pernah. Di Indonesia Di ada. Jakarta. Di Jakarta ada. deh kalau nggak salah. Ada ya. yang datang Ada. melihat virtual Ribuan. nyanyi-nyanyi di panggung. Iya. Harganya tuh sama kayak DWP kalah. Anjir. Serius tuh. Iya, Wah, gila. serius. Ya, parah nggak sih tuh? Iya. Padahal cuma suara doang, dia Dan- sebuah aplikasi. Dia tuh virtual, hanya virtual kan. Heeh. Harganya lebih mahal dari DWP. Iya. Berkisar berapa? 700.000 dong. Ya Apa lebih? bisa lebih, bisa Wah, ini. kampret sih itu. Hmm. Nyari duit dengan virtual sekarang sih Iya, asik sih nyari duit ya. asik, iya. Nah makanya cuma ya emang sih apa kalangan Miku tuh kan biasanya yang suka anime ini, tapi ternyata enggak loh. Oh, iya? Orang biasa juga suka kayak gitu, bukan wibu bukan apa, tapi emang ada orang yang suka kayak gitu. Ada yang suka si Miku Gitu. ini. Si Miku. Wah, tapi ngomong-ngomong lu tuh mau pakai cosplay Robin, lu ngebahas Miku ya? Oh, Si Robinnya iya. cemburu Ya nanti. ampun, maaf ya Robin. Oh, gak apa-apa. Kan tadi gue bilang lu prestasi adalah di Miko ya. Iya di Miku. Kebanyakan Miku nih. Miku, you can call me Miku. Ya ampun. Jadi Robin ini dikacangin nih, aduh. Tapi oke, kita langsung ngebahas Miko Iya, dulu. Berapa harga kostum termahal atau mungkin si Miko ini yang termahal? 1,5. Siapa Miko? Iya. 1,5 itu Iya. termasuk termahal kan? Atau ada lagi yang lebih mahal? Enggak. Dari si Miko doang berarti Si si mahal. Miku 1,5. Dari salah satu dari 6 kostum lo atau ada lagi? Atau semuanya rata-rata 1,5? Enggak, yang paling mahal itu 1,5 karena apa ya, jahitannya, bahannya, motifnya itu bagus banget, high quality banget. Kayak Berarti gitu. harga. Karena dia bergradasi kan sakura gitu. Ada sakuranya gitu. Bagus banget. Berarti Miko adalah kostum termahal lo. Iya, Oh, ada lagi yang dari ini Onmyoji. Onmyoji, oke. Onmyoji. Karakternya pasti tahu deh Onmyoji. Yang game Yang kan? arena. Di arena. Itu dia, aku punyanya yang Itsumade. Harga berapa? Harganya 1,2. 1,2. Iya. Tapi tetap paling mahal Miko ya? Iya, paling mahal Miku karena dia import. Oh, itu import. Iya. Bahannya ya? Bahannya karena emang itu nggak bisa dibikin, emang harus beli, harus ini. Nggak bisa bikin sendiri ya, maksudnya nggak bisa jahit sendiri gitu karena bahannya emang
khusus gitu. Jadi ya itu yang paling termahal. Termahal adalah si Miku dan karakter dari siapa namanya? Onmyoji, Nama karakternya? Itsumade. Tsumade. Itsumade. Ya. Kalau Robin sendiri lo harga berapa? Robin ini sebenarnya bikin sih ini. Oh iya lu jahit bisa sendiri, jahit ya? jahit sendiri. Karena kan Robin juga nggak terlalu mahal sih. Tahu nggak berapa? Berapa? Cuma 50. 50 di harga Robin itu. Iya. Kacamata dan lainnya? Oh, untuk bajunya itu cuma 50. Kalau kacamatanya sekitar berapa ya? 20-an lah ya, kayak gitu. Oke, Yang itu 20. secengadem aja gitu lah ya. Oke, siap. Ya, kayak gitu. Terus topinya ya paling 150-an lah, kayak beli baju biasa gitu. Total 150 untuk si Iya. Robin ini ya. Iya, Lebih nolnya gelinding satu ya. iya, dari soalnya sini tuh. ya emang sih sebenarnya lebih murah jahit sendiri, bikin sendiri daripada beli. Tapi kan Jadi cuma kan ya lihat juga keadaan kostumnya. Tingkat kesulitannya. Iya, tingkat kesulitannya. Kalau emang bisa dibikin ya Oke. bikin, kalau nggak bisa ya beli, mau nggak mau kayak gitu. Tapi emang sih kalau orang cosplayer tuh punya skill jahit tuh sesuatu anugerah yang yang sangat wow besar banget ya, itu iya. wow. lu mau bikin kostum apa aja ya udah Iya. gua bikin, ya udah gua bikin. Nah, itu sesuatu yang diidam-idamkan semua cosplayer. Iya, dan termasuk gua sih, gua juga pengen banget bisa jahit. Kan Lu punya pesaing di cosplay nggak? Maksudnya yang menginspirasi lu atau mungkin jadi rival lu gitu? ada. Siapa? Ada. Waduh, kalau disebutin nanti drama nggak nih? Hah? Apa lu mau jadikan rival Iya. apa pesaing? Enggak, sebenarnya sih bukan rival sih, sebagai Inspirasi. tautan inspirasi aja kayak gitu. Siapa? Pertama kan apa ya, yang pasti tahu lah cosplayer Vicky Luxun itu, dia kan Vicky Luxun. Iya, Vicky Luxun. Oh, Kan tante dia cosplay. pencetus cosplayer pertama ya. Iya. Terus sama siapa namanya? Siapa? Ada lagi Lola itu kostumnya dia bisa begitu tapi bisa terkenal. Lola siapa tuh? Gua Lola nggak kenal si Zieta. Lola. Lola Zieta. Oh, gua nggak kenal. Gua tadi Nah. Vicky Luxun. Gua Vicky orang Luxun tahu ya. zaman dulu gua. Iya, orang zaman dulu taunya Vicky Luxun sama Iya. Orochi. Orochi gitu. gua tahu. Kalau Orochi emang keren tuh. Berarti inspirasi lu cosplayer inspirasi lu adalah Vicky Luxun. Iya. Oh, terus sama ini ada satu lagi Siapa tuh? cosplayer, tapi cosplayer luar. Siapa? Bukan, sebenarnya dia bukan cosplayer sih. Jadi siapa? Model kayak fashion gitu, namanya Aoki Misaki. Dari Jepang? Iya, dari Jepang. Dia tuh suka apa ya, model Lolita. Aku juga lagi suka model, aku juga suka fashion Lolita. Nah, dia tuh pencetusnya gitu, suka Lolita kayak gitu. Nah, terus Itu dia model Lolita ya? iya, model Lolita. Dan Lolita sendiri malah dijadikan cosplay ya? Sebenarnya sih Lolita itu apa ya, kalau orang bukan cosplay, dia Apa tuh? Fashion. kayak visual kayak itu sebenarnya bukan cosplay, fashion. Hanya Fashionnya diaplikasikannya ke lomba, Iya, karena lomba Jepang ya, karena Iya. dari Jepang gitu ya. Karena dari Jepang, jadi orang salah mengartikan kalau itu cosplay. Sebenarnya bukan, itu fashion. Fashion. Seberapa tahu lu tentang Nico Robin? Nico Robin kan dari One Piece ya. Dari One Piece. One Piece kan Lu ini suka gak sih mau sama suka anime One Piece? Lu ngikutin dari suka awal gak? dari awal, cuma kan karena sekarang udah saking banyaknya dan waktunya juga nggak bisa udah nggak ada waktu lagi, jadi suka baca komiknya aja. Nah, terakhir kali tuh aku baca komiknya One Piece itu yang nomor berapa ya, pokoknya ceritanya tuh dia sama Big Mom yang sama ada pudingnya di Oh, dunia apa, sebelum sama ke Wano Sanji ya? ya. berarti lu belum ngikutin yang Wano ya? Nah, belum. Padahal kita lagi ada project mau ke Wano. Waduh, berarti aku harus ini deh, harus Ada project lihat mau ke dulu. Wano. Nah, Balik lagi ke Robin. iya, Robin. Nah, kalau Robin ini kan emang apa ya, yang aku
Lu Aku membayar- tahu tuh ini apa dia yang cuma sampai di itu yang di Big Mom itu. Tapi pertanyaan gue nih ya, Nah. untuk lu menjadi cosplay Robin sendiri itu sebenarnya tuntutan perform kan? Iya tuntutan perform, cuma kan karena orang ya balik lagi ke apa ya dengan keadaan karena orang juga suka kayak gini ya jadi Mengiyakan. mengiyakan. Terus sama ya aku juga emang agak suka sih sama Robin. Oh, lu suka sama Robin? Robin semua karakter One Piece tuh banyak yang aku suka. Siapa aja? Kayak gitu. Robin, terus Miss Golden Week. Miss Golden Week. Miss Golden Week itu aku suka karena Itu yang ini nggak sih? Yang yang berat sama bukan sih? yang sama Mr. Tree deh kalau nggak salah ya. Oh, Golden Week tuh yang pakai payung dia nambah berat bukan sih? Itu Atau yang ini? Miss Wednesday deh kalau Oh, nggak salah ya. Yang lukis ya? Yang pelukis Iya ya? yang pelukis. Nah itu Oh. aku pengen banget jadi dia kayak Oh. gitu. Kenapa nggak tahu? Aku kayak udah kayak aku pengen jadi dia kayak gitu. Hmm. Nah, Terus? terus udah gitu siapa ya? Nami juga aku suka. Terus sama siapa lagi tuh satu yang Putri Duyung, Chami. Oh, kenapa nggak Chami. Putri Shirahoshima? Putri Shirahoshima suka, cuma kayak terlalu gimana ya? Terlalu seksi, Bukan atau terlalu terlalu besar? seksi. terlalu Bukan cengeng. Iya, terlalu minyi gimana gitu ya. Berarti lu mau mengcosplaykan bukan dari baju doang ya, tapi Iya, dari karakter bener karakter. ya. Apa yang lu lihat lu suka ini ya. Iya, betul banget kan suka takutnya kan apa ya bukan takutnya sih kan kadang suka cosplay Nggak menjiwai. OOT banget sih kayak OOT? gitu out of karakter Oh. OOC. Kenapa harus dinilai dengan OOT? Gue bingung sih sama apa namanya orang yang menjudge lu cosplay kenapa OOT gitu. Bukannya itu cosplay itu memainkan di panggung ya? Peran Iya. kita tuh Nah, terbentuk ya di panggung aja, kalau misalnya Iya. turun panggung Nah, ya. tapi kan ada beberapa orang kayak aku kan emang suka tuh sama apa ya sama pribadi aku tuh emang cocok kayak jadi dia deh kayaknya. Oh. Kayak ada Chemistry-nya. chemistry-nya itu kan beda ya. Pasti semua barang juga kan kalau kita pribadi aku suka banget tuh sama barang ini ya itu kan suatu chemistry chemistry kita Terhadap benda itu. terhadap benda itu kan kayak gitu makanya bisa sayang banget kayak gitu. Berarti lu melakukan sesuatu dari hati lah ya. Iya. Terus nih ya, Nah, eh, kan kalau cosplay sendiri itu kan ada yang seksi-seksi. ya Lu berani nggak sih tampil seksi kayak gitu? Yang seksi itu ada tarafnya nggak sih? Maksudnya taraf? Ya bener ya, taraf ya ada Tingkatannya, tingkatannya nggak sih? Barunya kelihatan doang. Terus ada yang gue ngeliat tuh sampai pakai kancut sama BH doang, Nah. sampai benar-benar totalitas. iya. Nah itu kan emang sih itu kan tuntunan si cosplay cosplay dalam suatu karakter tergantung kitanya mau atau enggak. Nah kalau aku pribadi Tergantung kitanya apa tergantung bayarannya? nah itu balik lagi kalau itu karena tuntutan atau apa pribadi emang suka karakternya itu beda kayak gitu. Nah kalau aku kan pribadi emang ada yang tuntutan emang ada yang suka kayak gitu. Nah kalau kayak seksi kayak gitu paling cuma ya kayak untuk foto doang nggak untuk turun ke event kayak gitu. Tapi fotonya itu lu buat konsumsi publik atau pribadi atau ada satu lu jadi brand ambassador, sponsor dan bla bla. Nah, karena sekarang zamannya yang udah seksi kayak gitu, pasti nyarinya yang seksi. Nah, mau nggak mau kita harus ikutin, Lu harus mengikuti itu. kayak gitu. Nah, kalau mau jadi ambassador kan ya emang harus seksi atau Harus mengikuti gitu, keinginan dari. keinginannya kan ya kita dituntut kayak gitu. Hmm. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi aslinya lu suka nggak? Tapi aslinya kadang aslinya emang jujur suka, cuma nggak terlalu yang gimana kan ya tergantung kitanya milih-milih lah kayak gitu. Kalau suka ya udah ambil, kalau nggak suka ya jangan Yang penting kayak gitu. lu suka dan tahu batasan dari Iya tahu batasannya. dari
tingkat keseksiannya itu ya. Iya. Terus nih pertanyaan terakhir, lu bisa menilai untuk cosplayer zaman sekarang ya? Kayak gimana? Terus apa bedanya cosplayer sekarang sama cosplayer zaman dulu? Buka-bukaan aja ya Ya nih ya. bukan aja. Silahkan apa gua harus tutup? Kalau cosplayer zaman dulu tuh kan mungkin apa ya, karena mereka masih belum ternotis banyak, jadi mereka masih malu-malu. Terus dia gitu apa ya, masih kayak tahu batasan apa ya, batasan-batasan di cosplayer tuh yang kayak gimana pergaulannya atau gimana gitu. Sebenarnya bukan di cosplay aja juga sih, di semua aspek gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang itu terlalu sorry ya, publik udah melihat cosplayer itu kayak agak buruk gitu, karena banyak apa sih kayak yang tidak baiknya kayak gitu. Nah kan kasihan kan. Apa yang tidak baik itu apa? Contohnya aja satu. Nah sekarang kan ini anime juga kan sekarang udah yang banyak yang seksi atau apa. Nah mereka mengikuti itu. Emang sih cosplayer nggak salah mengikutinya kayak gitu, cuma kan karena di sini Indonesia apa gimana gitu, nggak bisa ya, masih banyak aturan-aturan larangan itulah. Untuk larangan untuk berpakaian seksi. Iya, Publik. kayak gitu di publik, dan kalau orang lihat tuh kayak kok kayak gitu banget sih, kok kayak gitu banget sih. Jadi ternotisnya Jadi cosplay itu ternotisnya buruk kayak gitu. Sebenarnya sih kalau kita open minded juga sih nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya tergantung orangnya, lingkungannya juga kayak gimana. Berarti menurut lu, kalau gue simpulin, cosplayer sekarang sama cosplayer zaman dulu, kalau sekarang lebih terbuka, jor-joran dan sampai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. karena sampai ternilai orang lain, wah cosplay itu ternyata seksi, harus buka-bukaan, harus ini, padahal nggak seperti itu. Iya, nggak seperti itu. Terus udah gitu ya banyak drama juga sekarang ya. Banyak drama. Salah satunya tuh banyak drama, banyak yang baperan. Kalau dulu mungkin dulu juga banyak yang baperan, tapi cuma nggak diungkapkan di sosmed. Terus nggak apa, dulu kan emang nggak ada, cuma ada Friendster sama Multi. Aduh tua banget. Friendster dong. Jadi apa, enggak yang buruk-buruk tuh nggak terungkap gitu. Ya pastinya ada yang buruk. Pasti ada yang buruk, tapi tidak ternotis sampai menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Nah iya. Nah terus kebanyakan juga orang ikutan cosplay ini apa, maksudnya asal ikut aja gitu. Tapi tidak memahami cosplay itu apa. apa. Hanya lu cosplay terus diminta jadi apa, mau aja gitu. Enggak. Maksudnya kayak gini, gue mau cosplay ini tapi sampai kredit sampai ngutang segala macam kayak gitu. Tidak mengukur kemampuan. Iya, tidak mengukur kemampuan. Kan kalau dulu kan apa ya, harus nabung dulu ini ya. Ada nggak semua sih kalau ya, sekarang ini, cuma ada beberapa yang banyak memaksakan kayak gitu. Jadi terus sama ini, gue harus jadi yang nomor 1 nih, cosplay ini jadi duluan kayak gitu. Ya itu emang mungkin dari dulu ada kayak gitu, tapi nggak separah sekarang gitu, karena kan sekarang cosplayer juga udah menjamur. Nah terus ada yang bilang, ya udah gue mau pensi kayak gitu. Nah jadi nggak banyak cosplayer yang bener-bener murni mau cosplay gitu, cuma kayak ikut-ikutan tren gitu loh. Tapi ngomong-ngomong pensi, gue jadi punya pertanyaan lagi. Apa? Pensi cosplay, banyak orang yang bilang gue mau pensi. Nah, tapi dia comeback lagi. Menyebalkan nggak sih? Menyebalkan sih. Kalau misalnya lu memang nggak niat untuk pensi, ya lu nggak usah ngomong. Iya, gitu. Nah, paling bilang vakum gitu ya. Iya, vakum. Nah, paling ini apa? Nah, itu salah satunya orang narik perhatian dengan aku mau pensi nih, gue mau pensi kayak gitu. Ada emang yang orang beneran mau pensi kayak gitu. Ada orang yang cuma pensi
sama pensiun tapi sebenarnya enggak. Nah itu kayak apa ya, membohongi diri sendiri gitu. Atau mau mencari sensasi? Oh Iya, udahlah gitu. ya sekarang banyak yang mencari sensasi lah kayak gitu lah. Nah, pokoknya ya beda lah dulu sama sekarang gitu. Beda ya. Heeh. Lebih menyenangkan dulu apa sekarang? Yang dulu Pasti kayak dulu gitu, ya, masih iya. dulu karena kan mereka juga orang dulu kan lebih memahami gimana susahnya Orang dulu. orang Kita dulu. tuh orang dulu ya. Orang apa nyari wig tuh yang pertama susah ya Allah, Kita tuh bener-bener ini ya apa? Orang dulu tuh bener-bener susah payah. Kalau sekarang kan wig tinggal pesen Taobao, iya online gitu ya. online, terus maker udah bisa ini. Kalau dulu tuh kayak susah banget gitu, Susah. kayak Bener-bener harus berusaha ya. berusaha banget kayak Dan gitu. memorinya sih menurut gue parah sih itu. Dan dulu juga di bagian perform nih, dulu perform tuh nggak ada yang individual. Apa namanya, mereka Steve. skip Tim. tim semua. Nah itu di situ aku pernah sama Tokidoki tampil juga tim. Aku tuh di situ jadi Tiaskers. Nah itu mereka juga di situ di apa lihat kerjasamanya tuh bagaimana kayak gitu kan bareng-bareng ya Oke. kayak gitu. Jadi bareng-bareng itu kerjasamanya kan susah kan kalau kerjasama sama orang kayak gitu. Nah di situ dinilainya performnya kayak gitu. Lombanya tuh rame-rame, tim kabaret lah kayak Kebersamaannya gitu. Kebersamaannya ada dibanding sekarang. Nah kan soalnya kalau sekarang kan apa ya, banyaknya perform individual. Nah perform individual juga kalau ada adegan yang harus berdua itu nggak enak kan kalau sendiri. Kayak gitu, apa ya, mau apa sih, memerankannya sendiri tapi Iya. harus ada pasangan gitu ya. harus ada pasangannya. Itu kan nggak apa ya, kayak nggak klop gitu, kayak kurang seru Kurang gitu seru, ya. ya. Nah, harusnya itu ada adegan yang berdua, kok dia bikin sendiri juga, orang kan juga bingung ini ngapain ya kayak gitu. Cuma ada sound efeknya doang kayak gitu. Pesan untuk cosplayer sekarang apa? Apa ya, aduh jadi petuah nih. Tua. Kalau untuk cosplayer sekarang nih, cobalah jangan memaksakan apa yang dari luar kemampuan kita. Terus jangan berusaha untuk memahami keadaan kalian. Kalau emang kaliannya mau cosplay kayak gini, nabung. Terus udah gitu jangan suka duluan lah. Itu kalau emang kayak gitu capek. Kalau aku mau cosplay ini yang lebih dulu udah keduluan dia, nggak jadi. Oh. Jangan kayak gitu. Itu kan maksudnya itu kan artinya iri-irian ya kayak gitu. Bersaing ya. Pada Bersaing. siapa duluan, Nah, bukan kita menyukai cosplay itu ya udah kita jadi. bukan dari hati, bukan senang, malah jadi beban kayak gitu. Jadi intinya bercosplaynya dari hati. Cosplay itu ya buat seneng-seneng lah, jangan dibikin beban, jangan dibikin Benar. berat gitu. Mau beban hidup aja udah berat, apalagi masa ditambah sama beban cosplay gitu. Nah, iya. Bercosplaylah dari? Hah? Bercosplaylah dari Bercosplay ya dari hati. Yang ikhlas lah ya, yang penting ikhlas, yang penting niat. niat. Kalau udah ada niat tuh pasti semua ini deh menyenangkan. Dan itu juga jangan dibawa cosplay itu juga salah satu cara mendapatkan teman, bukan cara mendapatkan mangsa ya. Mangsa gimana tuh? Ada drama lagi tuh. Soalnya kebanyakan kan sekarang nyari cosplayer yang bening-bening yang itu buat mangsa. Jangan ya, buat itu buat sharing lah nanti kayak gitu, Menambah teman, menambah relasi. Kayak gitu. Jangan yang kalau ada yang sama nih, misalkan cosplay kita, jangan dia jelek banget gitu. Jangan kayak gitu, karena apapun bentuk dia, cosplay itu adalah usahanya dia juga kayak gitu. Ya siapa tahu nanti dia cuma bisa ini, nanti
berkembang lagi. Ya kayak gue dulu gue cuma bisa week play, terus bajunya cuma bisa ini kayak gitu. Ada Tapi tingkatan ada dan tingkatannya, perkembangannya. Nah kalau pas udah mau berkembang kayak gitu, jangan berhenti di tengah-tengah. Kayak ya udah, gak ada, gue punya ini berusaha lah kayak gitu ya, setidaknya usaha lah kayak gitu. untuk mencapai goal ya. Nah iya, jangan kayak dikit-dikit nyerah, enggak, buang-buang duit. Ya itu tergantung orangnya. Kalau menurut lu buang-buang duit, ya jadi emang beneran jadi buang-buang duit. Tapi kalau untuk kesenangan bukan kesenangan itu sendiri, kalau lu merasa puas, ya nggak apa-apa kayak gitu. Lakukan kayak gitu. Jangan kayak setengah-setengah ikutin tren. Trennya apa nih, cosplay kayak gini, cosplay ini kayak gitu. Gue mau cosplay gini, tapi abis itu udah nanti karena nggak mampu, nggak bisa ngikutin memenuhi cosplay itu, maksudnya aksesnya kurang, bikin nggak ada, ya udahlah jual lah kayak gitu, malah nggak jadi. Nah itu kan artinya kayak setengah hati gitu ya. Emang sih kebanyakan dari mood. Nah moodnya itu coba diatur lah, kan bisa diatur. Bisa kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman cosplayer semua, tertuah dari cosplayer lama, yaitu cosplaylah dari hati dan jangan setengah-setengah melakukan sesuatu. Jangan dibikin beban gitu kalau cosplay gitu. Jangan iri-irian, jangan dengki-dengkian lah. Itu pengalaman ya? Pengalaman. Nah emang sih jujur ya, aku pernah kayak gitu, tapi aku sadar kalau kayak gitu tuh salah kayak gitu. Karena yang ada nanti nggak bakal bisa berkembang kayak gitu. Lu pernah melakukan itu? Nah iya, jujur pernah melakukan kayak gitu. Kok si cosplayer ini kok bagus banget kayak gini. Terus aku sadar, oh iya ya, dulu kan gue juga pernah kayak gitu. Jadi lu pernah melakukan iri pada cosplayer lain? Cosplayer lain kok kok dia kok kayak gitu banget sih cosplayernya, kok dia kok bagus banget sih kayak gini. Nah itu emang sih semua pasti ngalamin kayak gitu, cuma dikontrol lah kayak gitu. Gak semua orang kan kita tahu keadaannya dia itu kayak gimana ya. Jangan iri. Aduh, gue jadi khotbah nih. Gak masalah kan, kalau untuk mungkin kedepannya banyak yang orang yang seperti itu mungkin mendengar khotbah lu akan tersadar, wah. Oh iya, kalau yang mau cosplay, awal-awal yang mau cosplay itu jangan takut mulai. Ya, mulai aja. Kalau emang menurut kalian itu senang, bahagia, ya udah lakukan aja. Tapi kalau enggak, ya udah, berarti passion, nggak usah cosplay. Nanti takutnya malah jadi omongan yang nggak enak atau gimana. Intinya jangan gitu. memaksakan ya. Jangan memaksakan kayak gitu. Nah itu aja sih. Dari lo? Iya dari gue. Oke, guys, atau kok guys ya? Oke semuanya. Mungkin sampai sini aja kita berwawancara atau podcast sama Nana. Semoga dari ceritanya Nana, dari khotbahnya Nana itu bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita bisa mengambil hikmahnya. Terus kalau kalian suka, like, jangan lupa subscribe juga. Terus bagikan ke teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, ya udah diemin aja. Ya nggak usah komentar. Nggak usah diurusin. Jadi beban, oke? Iya. Oh iya, untuk kalau ada kata-kata yang salah atau menyakiti kalian kayak gitu, aku minta maaf ya. Oke, jangan lupa ikutin video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.